Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini 4 Desember 2025, waktu selalu berjalan dan tidak pernah kembali. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah sehari-hari. Dan hari ini seperti biasanya berbelanja sambil jalan pagi, berbelanja sesuai kebutuhan, berat juga ya. Ini dia kita beli lumpia, untuk apa ya? Lupa namanya, jajan. Ini apa ya namanya? Lupa namanya, ini pisang. Nah, ini pisang 7.000 dengan daun apa ini? Daun bawang prei. Ini pisangnya sudah matang, sudah bisa dimakan, sampai ada yang copot saking matangnya. Pisang beli 3.000. Sayang anak, sayang ibu, sayang anak, sayang istri, sayang suami. Dulu, ternyata sekarang begitu, beda bahasa aja. Menjual barang di pasar online, namanya pasar online. Ayo di komen ini segala macam. Beli tempe segini 2.000. Satu potong tempe. Ini jagung manis 3.500. Nanti mau bikin dadar jagung. Sayur kangkung, kangkiung. Kenyang sekali. Ini kangkung segini nih 1.500, tapi kalau beli 3 itu 1.000. Murah kan? Murah sekali. Di sini, di tempat lain ya nggak tahu. Dengan seledri, kodong brambang, kemudian sawi. Ini sawi ini 2.000 rupiah satu ikat. Jadi hari ini alhamdulillah kita taruh di tempat yang berbeda dan di Imbo ditambahi dengan 2 buah. Enggak sih. Jadi totalnya tadi itu 10.000, 9.500. Terus 500-nya enggak usah dikembalikan, ditambahi tomat 2. Jadi harga tomatnya 500. Ini pisangnya. Ini tempe. Alhamdulillah masih bisa berbelanja. Ya, mari kita
Biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana caranya? Memulai kejujuran dengan memunculkan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Apapun itu, sekecil apapun yang kita perbuat, sekecil apapun amal ibadah kita, aktivitas kita sehari-hari, kita lakukan, kita laksanakan. Waktu selalu berjalan, aktivitas dan amal ibadah juga berjalan. Kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita perbuat, aktivitas kita sehari-hari, apapun itu, kita sadari bahwa itu berasal dari Allah, bukan kemauan kita sendiri. Semakin diperpanjang umurnya, semakin dikurangi kejadiannya. Kejadiannya apa? Penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, rambut berwarna sudah memutih, kulit keriput. Nah itu kita sadari sehari-hari. Oh ya Allah, ternyata aku sudah tua ya, tapi alhamdulillah masih sehat. Ternyata aku sudah tua, buktinya pakai kacamata untuk melihat, bukan untuk gaya, bukan fashion biasa. Ya kita sadari, ya Allah, ternyata alhamdulillah sekian puluh tahun saya lewati, semoga menjadi amal ibadah di hadapanmu, tabunganku di akhirat nanti, di kehidupan yang kedua. Dan kalau ada selama ini yang salah, yang tidak benar, nah ini kita munculkan kesadaran itu. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup sampai hari ini, amal ibadah saya Engkau pandang sebagai satu amal kebaikan. Kesalahan saya mohon ampun ya Allah, mohon ampun dan maafkan saya kepada ini manusia ini, dan minta maaf ya karena sudah membuat kamu tidak nyaman misalnya. Langsung setiap hari sebelum tidur kita biasakan introspeksi diri. Itu namanya memunculkan kesadaran. Introspeksi diri, selalu masuk ke dalam. Ya Allah, begitu. Ya Allah, mau berkeluh kesah. Istighfar kalau istilahnya kita. Introspeksi diri secara umum. Selalu begitu menjelang tidur, ya Allah, saya berbuat salah. Ampuni, mohon pengampunanmu. Kalau yang baik, semoga ya Allah Kau pandang sebagai amal ibadah. Begitu terus setiap hari kita tanamkan dalam diri kita dan kita laksanakan, dan semoga hal itu kita sampaikan ke anak kita dan dijadikan contoh teladan. Orang tua contoh teladan bagi anak yang paling dekat dengan kehidupannya. 24 jam bersama. Orang tua mencontohkan perilaku-perilaku, nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, kejujuran, disiplin, kerja keras,
kesetiaan, itu ditunjukkan orang tua di dalam keluarga, di hadapan anak-anak. Supaya 10 tahun, 20 tahun ke depan, anaknya bisa mengamalkan, tentu disesuaikan dengan zamannya. Tapi yang namanya nilai kebenaran tidak akan pernah berubah. Yang namanya jujur itu ya iya ya iya, tidak ya tidak. Disiplin itu ya tepat waktu. Kerja keras itu ya dioptimalkan selama waktu yang tersedia. Kesetiaan itu diperlihatkan di hadapan anak. Orang tua setia, pasangan suami istri, setia dengan pekerjaannya, ditekuni. Nah, keluarga, proses pendidikan pertama dan utama itu di dalam keluarga. Disitulah fungsinya terutama adalah fungsi ibu. Karena ayah bekerja biasanya kan di luar rumah, keluar meninggalkan rumah, berangkat pagi sore pulang. Bagaimana selama anak di rumah ayah tidak tahu. Ibu yang bercerita, tadi anak nomor 1 begini, anak nomor 2 begini. Kalau punya anak lebih ya diceritakan. Pulang kerja ayah mandi langsung berhadapan dengan anak lagi santai. Misalnya anaknya masih balita, masih kecil. Ataupun sudah ada yang balita, ada yang di atasnya, ada yang sudah SMA. Bisa dirangkul semua. Ditanya, gimana sekolah tadi? Lancar? Ada PR? Teman-teman gimana? Wah, bagus itu. Ini siapa yang bikin? Satu kelompok ya. Kelompokan 5 orang. Kapan dibawa? Kapan dinilai ke Bu Guru? Besok. Cuma aku menyelesaikan bagian yang ini. Oh ya bagus. Kasih warna atau tidak? Atau bagaimana? Ditanggapi anak setiap hari pulang kerja atau pagi sebelum berangkat bareng-bareng suasana kalau orang istilahnya ada yang sarapan ataupun tidak, tapi sebelum berangkat sekolah. Mungkin jam kerja ayah berbeda, anak berangkat duluan diantar, ditanya, udah siap semua nih jadwal PR, tugas-tugas. Nah, saya sudah belum. Jadi selalu dekat dengan anak. Makanya apa yang terjadi di dalam rumah tangga orang tuanya, anak itu menyaksikan, direkam, dilihat, disaksi langsung, saksi hidup, merasakan langsung bagaimana berproses, berdemokrasi, ditunjukkan bagaimana cara berpendapat lo. Kalau ngomong begini, jangan cepat-cepat, nanti tidak bisa dipahami. Coba agak pelan sedikit, tapi suaranya ditinggikan atau agak volumenya dibesarkan dikit. Jangan terlalu pelan juga, nggak bisa didengar. Nah, alasannya apa? Ngomong begitu. Nah, kenapa kok mau masuk ke sana kalau sudah kuliah? Pilihannya apa selain itu? Berapa biayanya? Diskusi. Oh, segitulah, aduh, mahal banget. Uang gaji ayah cuma segini, kira-kira coba yang lain. Yang masih kamu suka untuk di kuliah, masuk kuliah. Misalnya begitu. Oh, kalau masuk sih bisa, ini cukup uangnya. SPP-nya berapa? Pendaftarannya berapa? Per bulannya berapa? Kosnya berapa? Uang makan berapa? Oh, cukup, bisa. Nanti kita usahakan. Diskusi. Di sana anak bisa melihat bagaimana orang tua berpendapat, orang tua bisa melihat bagaimana anak berpendapat, berdiplomasi, ngomong, berbicara. Jadi sejak kecil kita tanamkan dengan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dimulai dari diri sendiri, dalam keluarga. Cukup dalam keluarga anak-anak kita saja, suami istri dan anak. Kalau setiap keluarga melaksanakan yang demikian, pasti seluruh Indonesia bisa mencapai makmur sejahtera. Karena nilai-nilai kebenaran yang diutamakan ditanamkan kepada anak,
Bukan 1-2 tahun, bisa 10 tahun, 20 tahun kemudian. Kalau masih kecil dengan kita oke, nurut. Tapi kalau sudah kos, kan nggak tahu. Tetapi karena sudah dibiasakan sejak kecil, insya Allah itu pasti tercapai. Apa yang kita tanamkan pasti diterapkan oleh anak, tentu disesuaikan dengan zaman. Ya zaman sekarang zaman teknologi. Kalau dulu kita masih nyuci sendiri waktu kos, setrika sendiri, masak sendiri. Kalau sekarang kan tidak, tinggal pesan makanan Pak, tinggal ditulis nomor sekian, judulnya ini, pesannya apa. Nah, kita mulai dari keluarga kita. Dengan apa? Dengan kejujuran. Caranya bagaimana? Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan juga kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Menanamkan nilai-nilai kebenaran, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, untuk menjadi hamba yang berserah diri, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.